Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya, Darwin Jani. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang persamaan diferensial. Yang pertama, hari ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial eksak. Di sini saya sudah merangkum, kami rangkumkan terkait materi tentang persamaan diferensial eksak. Oke. Kemudian langsung saja kita mulai ya. Jadi di sini diberikan bentuk diferensial m x y dx ditambah n x y dy sama dengan 0. Ya. Kemudian dikatakan eksak, bentuk diferensial ini dikatakan eksak bila turunan ya m terhadap y sama dengan turunan n turunan terhadap x-nya. Nah, kalau dia sama hasil turunannya, maka dia disebut persamaan diferensial eksak. Oke, langsung saja untuk contoh karena ini masih terkait syaratnya ya. Sekarang kita cek dulu, bisa nggak kita menentukan mana persamaan diferensial eksak, mana yang bukan. Sekarang diberikan contoh. Di sini 2xy dx x kuadrat plus y kuadrat dy sama dengan 0 ya. Kemudian nah ini kita mau menentukan, berarti ini kan m-nya 2xy dx adalah nilai m, x kuadrat plus y kuadrat adalah nilai n-nya. Sekarang kalau yang m kita turunkan terhadap y, maka ini hilang y-nya ya, menjadi 2x. Kemudian ini diturunkan terhadap x, jawabannya juga 2x ya. Nah, ternyata ini hasil turunannya sama, maka persamaan diferensial yang pertama ini adalah eksak. Kemudian yang kedua, ini m-nya diturunkan terhadap y, maka menjadi 4x ya. Kali ini tidak ada variabel y-nya, maka 0. Ini y-nya habis, maka jadi 4x. Oke. Kemudian untuk 2x kuadrat min y ya, diturunkan terhadap x, maka ini 2 kali 2 4x, ini 0. Berarti 4x sama 4x, maka 1 dan 2 ternyata persamaan diferensial eksak. Nah, sekarang bagaimana tentang solusinya? Nah, untuk solusinya kita konstruk dulu. Ya, oke, bentar. Ya. Ya, misalkan penyelesaian persamaan diferensial eksak adalah fxy sama dengan c. Jadi kan pasti kalau pada separabel yang ros kanan kan kalau diintegral menjadi suatu konstanta. Maka kita anggap solusi dari persamaan diferensial eksak itu adalah fxy c dengan fx-nya masih sembarang. Sehingga menggunakan diferensiasi total ya, kita turunkan terhadap diferensiasi total. Maka di sini df ya, dia diturunkan terhadap ya, berarti terhadap x sama y ya. Berarti do f do x dx ya. Kemudian ini turunkan terhadap y do f do y dy. Nah, ini turunan dari ini, diturunkan semua. Jadi ini diturunkan ya. Oke. Selanjutnya hasilnya, maka turunan dari konstanta itu 0. Yang lainnya tetap. Nah, sehingga dari sini kita dapat hubungan bahwasanya mxy itu adalah do f do x ya, do f do x. Kemudian nx-nya adalah do f do y. Nah, oke. Jadi m-nya adalah do f do x. Nah, jadi ini kalau kita kaitkan dengan, saya tuliskan di sini saja. Oke, bentar. Ya, tekan di sini. Ini tadi punya persamaan bentuk diferensial adalah m xy dx plus n xy dy. Ini bentuk diferensialnya. Kemudian tadi kita punya ya, dari fxy ini
sama dengan C. Kita ya menggunakan diferensial total. Kita dapat di sini ya 2F 2X dx plus 2F 2Y dy sama dengan 0. Nah, ini kan berarti kita sudah dapat hubungan ini. Nah, ya. Ya, hingga kita kembali ke sini. Nah, kita dapat hubungan tadi ya. Nah, ini. Selanjutnya, oke. Kita coret. Nah, selanjutnya dengan mengintegralkan M-nya kita integralkan, MX-nya kita integralkan, diperoleh ini terhadap dx ya. Maka integral dari ini tadi kita dapat. Nah, setelah itu kita integralkan fx-nya, maka dia akan kembali menjadi di sini akan menjadi kembali ke menjadi fxy. Ya. Kemudian konstanta di sini dia menjadi gy. Ya. Jadi dari sini kalau kita integralkan ya, ini saya ini kita bawa ke sini. M X Y itu tadi sama dengan do F do X kan gitu ya. Ini kan kalau kita misalkan kan jadinya do F sama dengan M X Y do X ya kan, diintegralkan terhadap X. Jadi ini kita integralkan keduanya, dua ruas, sehingga di sini jadinya ini kan tadi turunan total ya, maka di sini F X Y dengan ini tetap M, ini kan bisa saya tambahin, nah ini suatu 0, nah gitu ya, M X Y dx plus terhadap X. Di sini bisa kita tuliskan suatu konstanta sembarang ke Y. Ya, fungsi ini kalau kita kembalikan, ini kita turunkan, maka di sini pasti 0. Ya, diturunkan terhadap X ini 0. Ini turunkan terhadap X kembali ke bentuk ini. Oke. Sehingga kita dapat dari sini, kita dapat dengan mengintegral kita dapat ini. Ya. Selanjutnya dengan G-nya merupakan fungsinya ya, oke. G-nya harus kita cari dulu. Sekarang kita punya hubungan NXY adalah do F do Y. Di derivatif parsial. Oke, kita turunkan parsial. Ya, berarti df yang sudah ada tadi, yang ini ya, kita turunkan terhadap Y. Ya, kita turunkan terhadap Y. Nah, sehingga ya, do F do Y, df dy ini tadi satu kesatuannya di ruas kanan diturunkan terhadap do Y, sehingga karena ini ada penghubung positif ya, maka bisa kita pecah do integral mxy dx do Y. Ini enggak 0 ya, karena di sini fungsi m-nya adalah fungsi xy. Kemudian ini diturunkan, hasilnya g aksen y. Nah, sehingga kita dapat g aksen y-nya adalah ini pindah ruas ya. Pindah ruas. Ya, pindah ruas, kita dapat ini. Kemudian kita dapat G-nya, kita cukup integralkan. Ini diintegralkan, diintegralkan, terus kanan integralkan. Oh, selesai. G-nya ada, tadi yang bagian depan sudah ada, maka ini yang bagian depannya di sini kan tadi GY, awalnya di sini. Nah, sepanjang ini tadi adalah ini adalah GY. Ya, GY bentuknya ini. Nah, sama dengan K. Maka ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial eksak. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Sekarang kita kerjakan. 2xy dx. Ya, kita terus dulu ya. 2xy dx y kuadrat dy. Nah, terus sini dah. Oke ya. 2xy dx
ya. Kemudian plus e kuadrat plus y kuadrat dy sama dengan 0. Oke, kita cek do m per do y. Hasilnya adalah 2x ini sama dengan do n, ya, do n do x nya juga sama ya, 2x. Maka PD ini PD eksak. Oke. Nah, setelah ini PD eksak, maka kita asumsikan fxy-nya kan gitu ya. Di sini kita dapat dulu m-nya adalah 2xy, kemudian n-nya adalah x kuadrat plus y kuadrat. Ingat kita tadi punya hubungan m-nya adalah sama dengan do f per do x. Kemudian ini adalah do f do y. Nah, jadi kalau kita misalkan alurnya pekerjaannya, jadi misal fxy sama dengan c solusi, saya kasih tanda bintang di sini, PD bintang, ya. Maka nanti kita punya hubungan 2xy itu sama dengan do f do x, akibatnya do f sama dengan 2xy do x, dan kita integralkan didapat fxy x kuadrat y, ya, ditambah ini kan tadi integral dari m ya, ditambah fungsi y, ya, gy. Kita tidak tahu berapa. Nah, selanjutnya setelah kita dapat ini, kita turunkan terhadap, kasih warna beda, ya. Ini langkah 1. Nah, kalau mau dibuat langkah, sebenarnya nggak perlu dibuat langkah ya. Sekarang diturunkan terhadap y. Do f xy per do y. Nah, ini sama dengan, ini turunkan terhadap y, berarti kan do e kuadrat y ditambah g y. Nah, gitu ya. Maka didapat hasil apa? Do f do y ini adalah ini, ya, adalah e kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan, ya. Sekarang kita turunkan. Turun dari ini ya, bagian depan adalah x kuadrat ditambah g aksen y. Nah, sehingga ini bisa kita coret. Nah, artinya dari sini kita dapat g aksen y-nya, ya, sama dengan y kuadrat. Sehingga gy-nya adalah integral dari ini. Nah, ya. Berarti kita dapat berapa? Betul, 1/3 y pangkat 3. Nah, setelah g-nya dapat, nah, ini tinggal masukkan ke sini. Maka akhirnya adalah kita mendapatkan solusinya. Saya taruh di sini ya. Kayak ini, katakan ini 2, ini 1, maka 2 sub ke 1 didapat, nah, berapa tuh? fxy, ya, sama dengan e kuadrat y plus gy-nya adalah 1/3 y pangkat 3. Ini sama dengan suatu konstanta. Nah, jadi solusi umum PD bintangnya adalah fxy x kuadrat y plus 1/3 y pangkat 3 sama dengan k. Ini sebenarnya kan tadi fx ada 3, ada 2 sebenarnya, ini kan sama dengan k, sehingga ini bisa kita coret kayak gini. Maka e kuadrat y ditambah 1/3 y pangkat 3 sama dengan k. Itu merupakan solusi umumnya. Oke, itu untuk solusi persamaan diferensial reksa.
Oke, kemudian untuk langkah yang kedua, untuk nomor yang kedua, kita kembali ke sini. Kalian coba, nah, kalian coba sendiri, ya. Dicoba, bukan dilihat saja, ya, dicoba. Kalau ada kesulitan, silahkan tuliskan di komentar ataupun bertanya di WA group, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup mudah ya, persamaan diferensial eksak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.